Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agustina Lalubwa dari 11 MIPA 1 SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas biologi saya dengan judul Sistem Gerak. Mari kita simak materi sistem gerak berikut ini. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa itu sistem gerak. Nah, sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ yang mendukung kerjasama sistem Organ yang mendukung kerja sistem gerak yang pertama ada rangka, yaitu alat gerak pasif yang terdiri dari jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Yang kedua ada otot, yaitu alat gerak aktif yang terdiri atas jaringan otot. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun dari tulang yang saling berhubungan. Fungsi rangka yang pertama pemberi bentuk tubuh, yang kedua menopang dan menyokong berat tubuh, yang ketiga tempat melekatnya otot, keempat melindungi organ vital, lima tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Berdasarkan letak pada tubuh, rangka manusia dikelompokkan menjadi satu, rangka aksial atau sumbu tubuh yaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Kedua, rangka apendikular atau sekitar sumbu tubuh, terletak di kanan dan di kiri sumbu tubuh, dan jumlah tulangnya sepasang. Berikutnya adalah tulang berdasarkan jaringan. Terbagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan sendiri tersusun atas sel kondrosit yang berasal dari kondroblast dan mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Sedangkan tulang sejati tersusun atas sel-sel osteosit yang berasal dari osteoblast dan mensekresikan matriks yang disebut osteor. Tulang berdasarkan matriksnya dibagi menjadi dua, yaitu tulang kompak, tulang dengan matriks padat dan rapat, misalnya tulang pipa. Berikutnya ada tulang spons, tulang dengan matriks berongga, misalnya tulang pendek. Berikutnya tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada tulang pipa. Bagian-bagian tulang pipa ada epifisis proksimal, ada diafisis bagian tengah, ada epifisis dista, ada metafisis, ada tulang rawan hialin, ada tulang spons, tulang kompak, periosteum, hingga rongga tulang. Contohnya adalah tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Yang kedua ada tulang pipih, yaitu tulang yang tersusun atas dua lempeng tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Tulang pipih berfungsi sebagai penyusun dinding rongga, pelindung, dan penyusun. Contohnya tulang rusuk, tengkorak, dan belikat. Yang ketiga ada tulang pendek, yaitu tulang yang bentuknya seperti kubus bulat kecil. Contohnya tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan kaki. Yang keempat, ada tulang tak berbentuk, yaitu tulang yang bentuknya tidak termasuk tiga kategori tadi. Contohnya tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Selanjutnya sendi. Sendi atau artikulasi adalah hubungan antara dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Komponen penyusun sendi ada yang pertama kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan bentuk persendian. Yang kedua ada ligmen, yaitu jaringan ikat yang mengikat ujung tulang dengan persendian. Yang ketiga ada sinovial, yaitu pelumas sendi yang terdapat pada sendi. Keempat ada tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang membentuk sendi. Macam-macam sendi. Yang pertama ada sinartrosis atau sendi mati, adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Macam-macam sinartrosis yaitu sinartrosis simfibrosil, sinartrosis yang dihubungkan jaringan ikat fibrosa. Contohnya antar tulang tengkorak. B. Sinartrosis sinkrodrosis. Sinartrosis yang dihubungkan oleh jaringan ikat tulang rawan. Contohnya antar ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Yang kedua ada amfiartrosis, adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan macam-macam amfiartrosis. Yang pertama ada amfiartrosis simfisis, dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosain pipi. Contohnya pubis simfisis pada gelang panggu antar ruas tulang belakang. B. Amfiartrosis sindermosis, dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa dan ligamen. Contohnya tulang betis dan tulang kering. Diartrosis adalah persendian
yang menghubungkan terjadinya gerakan yang lebih leluasa. Macam-macam diartrosis. Ada peluru atau gerakan ke seluruh arah. Contohnya gelang bahu, lengan atas, gelang panggul. Yang kedua ada pelana, gerakan pelana kuda yaitu dua arah. Contohnya telapak tangan dan ruas ibu jari. Yang ketiga ada engsel. Gerak engsel yaitu gerak dua arah dan mempunyai satu poros. Contohnya siku dan lutut. Yang keempat ada putar, yaitu gerak rotasi atau satu poros. Contohnya tengkorak dan tulang hasta. Yang kelima ada geser atau gerak rotasi pada bidang datar, tidak berporos. Contohnya pergelangan tangan. Selanjutnya ada elipsoid atau gerak depan, belakang, samping dan mempunyai dua poros. Contohnya pergelangan tangan dan ruas jari. Selanjutnya kita masuk pada hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut sendi. Sendi terdiri dari sendi mati atau sinartrosis yang sendi yang tidak mungkin bergerak. Contohnya hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Selanjutnya ada sendi kaku atau amfiartrosis, sendi yang memungkinkan adanya sedikit pergerakan. Contohnya hubungan tulang betis dan tulang kering. Selanjutnya ada sendi gerak atau diartrosis, sendi yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Sendi gerak meliputi sendi geser, yaitu terjadinya gerakan bergeser pada satu bidang saja. Contohnya sendi pada ruas tulang belakang. Sendi pelana terjadi gerak dua arah, contohnya sendi pada ibu jari dan telapak tangan. Sendi putar terjadi gerakan memutar, contohnya seperti sendi pada tengkorak. Sendi engsel terjadi gerakan satu arah, contohnya sendi pada lutut dan siku. Sendi peluru terjadi gerakan ke segala arah, contohnya sendi antara gelang bahu dan lengan atas. Selanjutnya ada sistem gerak aktif. Sistem gerak aktif yaitu otot. Otot memiliki kemampuan yang pertama kontraksi. B ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang atau relaksasi. Selanjutnya ada elastisitas, yaitu kemampuan kembali ke keadaan semula. Sekian materi yang saya bawakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.